3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indragiri Riau Dengan fasilitator Ibu Tri Handayani dan pengajar praktek Ibu Anita Nenggolan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Kesempatan kali ini saya Nurul Mas sebagai observer Dan saya Kiki Rospiati sebagai coach. saya Des Lahira sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Tuti hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Berarti kita melaksanakan private coaching ya Bu ya? Iya. Dengan coaching siapa Bu? Dengan saya coachnya dan Ibu Deslahira coaching. Iya. Ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan sebelum kita masuk pada sesi coaching ya. Jadi pada saat Ibu praktek coaching antara coach dan coaching, nanti kan yang akan saya amati ada rubrik penilaian ini Bu, sesuai dengan alur cerita atau belum gitu kan? Yang ingin saya tanyakan itu seperti apa gitu rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan pada saat coaching nanti? Tolong jelaskan. Kalau dalam alur cerita ya Bu ya, berarti sesuai atau tidaknya dengan alur cerita. Kemudian bagaimana saya mengajukan pertanyaan terbuka, kemudian bagaimana saya mengalami coaching dan begitu. Oh gitu. Alur cerita Bu ya, jadi yang menempatkan Iya, aktif, kerja secara penuh dan juga memberikan program yang terbobot. Jadi yang saya ingin tanyakan lagi, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Tentu saja kalau kompetensi, semua kompetensi yang ingin saya kembangkan, kompetensi aliran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan terkait. Dari ketiga itu Bu, dari ketiga kompetensi kompetensi tadi itu yang lebih spesifik yang mana yang akan dikembangkan pada saat praktek coaching itu? Mengajukan pertanyaan berbobot kayaknya Bu, karena di situ kan ketika kita mengidentifikasi, kita harus bisa menggali permasalahan dengan memberikan pertanyaan terbuka. Nah, saya bermasalah sepertinya di situ. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot yang kayak ingin dikembangkan secara spesifiknya. Kira-kira Bu indikator keterpakaian ini apa ya? Ya, itu yang akan Ibu inginkan mengembangkan pada saat praktek coaching nanti. Saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari setelah saya mendengarkan secara aktif dan menemukan kata-kata kunci dari coach saya, sehingga coach saya bisa menemukan solusi atau ide dari permasalahannya secara sendiri gitu. Baik Bu, terima kasih jawaban Ibu. Silakan Ibu nonton proses coaching bersama coach Ibu tes ya. Ya, Dan nanti setelah proses coaching ini saya akan selama proses coaching ini saya akan menunjuk Bu ya. Saya kasih. Silakan Ibu panggil Ibu Des. sore Bu. Alhamdulillah, sehat Bu. Gimana Bu kabarnya? Bu Des tadi, Bu Des menghubungi saya, katanya ingin berbincang-bincang ya. Iya, iya begini Bu. Saya ini ada sedikit masalah dengan potensi Jawa. Jadi guru dia itu guru bahasa Indonesia. Nah, guru bahasa Indonesia ini ada satu anak yang jadi bimbingan saya di perusahaan. Nah, anak ini keluar Bu pada saat jam pelajaran ibu ini. Iya. Dia tidak mengikuti pembelajaran Di pembelajaran siswa ini adalah siswa bimbingan saya di futsal. baiklah. Nah, setelah dari bincang-bincang kita ini, kira-kira nih apa yang Bu Des harapkan? Saya berharap dapat menemukan potensi kan kita sesama rekan sejawat kan ya harus saling dukung mendukung Bu. Seolah-olah kan ibu ini meminta pertanggungjawaban kepada saya itu tentang bisa keluar seperti itu. Jadi setelah saya nanti coaching sama ibu, saya itu berharap bisa menemukan
bagaimana nih solusi permasalahan saya nantinya? Jadi dari yang saya sudah sampaikan tadi, anak bimbingan futsal ibu ini tidak masuk kelas di kelas ibu ini, anggap saja ibunya ibu A gitu ya. Dan ibu A ini menemui ibu gitu, meminta ibu menyelesaikan masalah ini. Ya. Nah, kemudian kira-kira nih kalau menurut ibu lah, apa yang menyebabkan anak bimbingan ibu ini tidak masuk ke kelas tersebut? Gini ya, anak futsal ini identik anak yang akademiknya agak dia sukanya bermain. Nah, jadi saya rasa nih terhadap anak ini mungkin ada kejenuhan di dalam kelas gitu, sehingga dia meninggalkan kelas pada jam pelajaran itu. Jadi ketika ya, ibu sudah menjumpai anak ini? Belum. Oh, belum. Baik. Kira-kira nih dari permasalahan tadi ibu ya, berarti kita mungkin karena anak itu jenuh ya, karena anak-anak futsal ini ya memang ya anak-anak yang kinestetik ya, anak-anak olahraga biasanya, jadi mungkin dia jenuh di dalam liga dunia. Baiklah, kira-kira nih kalau ya, langkah apa yang terpikirkan oleh ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, gini Bu, kita kan kemarin ada belajar namanya restitusi Bu ya. Nah, rencana saya nanti akan saya panggil dan saya akan melakukan restitusi. Dari restitusi mudah-mudahan bisa terjawab apa yang menyebabkan anak ini masih keluar di pembelajaran dari si angka dulu, apa yang membuat dia itu meninggalkan kelas gitu Bu. Rencana saya tadi memanggil kemudian melakukan restitusi seperti itu kemudian. Baik, berarti ibu ingin melakukan restitusi. Nah, sekarang ini misalnya nih setelah ibu melakukan restitusi, kira-kira menurut ibu nih kemungkinannya apa dari hasil restitusi tadi? Kalau yang dari restitusi kan setidaknya saya tahu apa yang menyebabkan anak ini keluar kan Bu, entah jenuh atau memang ada tugas yang belum diselesaikan. Nah, jadi kemudian dari restitusi nanti kan terjawablah apa yang kendala anak ini atau apa yang menyebabkan anak ini keluar Bu. Ya, nanti kita tapi tadi saya menangkap permasalahan ini itu adalah kemungkinan merasa jenuh dengan pembelajaran ya. Nah, kira-kira kalau ini yang terjadi, bagaimana langkah ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau misalnya dia jenuh gitu ya, saya mungkin bisa mengasih tahu si anak tadi. Nah, biar seperti apapun yang dilakukannya meninggalkan kelas itu kan sama ya, walaupun terjadi kejenuhan atau dia tidak suka dengan pembelajaran itu. Sejatinya sebagai siswa apapun yang terjadi kan dia tetap harus berada di dalamnya. Nah, kemudian nanti saya juga mungkin akan bercerita kepada guru si A tadi mungkin kan bagaimana anak tersebut tipe-tipe anak dalam belajar mungkin ada yang estetik dan seperti kita pelajari Bu ya. Nah, jadi tidak semua anak itu tipe anak itu mau didik saja. Jadi nanti akan saya berbagi budaya positif ya macam-macam jadi tadi dari dialog ini saya mengambil makna itu ada dua langkah yang dilakukan. Pertama, ibu akan melakukan restitusi, kemudian yang kedua ibu akan menjumpai ibu tersebut menyampaikan hal ini. Oke, nah sekarang untuk melakukan rencana ini kira-kira siapa saja yang bisa membantu ibu untuk melaksanakan? Kalau untuk langkah pertama kayaknya saya sendiri saya panggil tadi kan, saya diskusi
setelah jelas permasalahannya apa, barulah saya apa namanya gitu kan, langkah selanjutnya ngapain ya. Setelah itu, setelah lakukan restitusi, saya akan melibatkan kembali si Andi, melihat perkembangannya seperti apa, apakah ada perubahan setelah dilakukan restitusi atau tidak. Nah, apabila tidak terjadi perubahan, maka saya juga mungkin akan melibatkan guru BK untuk menindaklanjuti selanjutnya. Saya lihat tadi ada ibu rencana untuk budaya positif ya. Nah, saya terkesan nih dengan seperti ini. Memang terkadang sering kita jumpai masalah seperti ini yang memahami tentang belajar. Nah, apa kira-kira rencana ibu untuk melakukan tentang baik ya tentang budaya positif. Nah, ini langkah-langkahnya sendiri apa? Boleh cerita Mungkin Bu ya, kalau kita berbagi, saya akan mulai dari diri saya dulu kan Bu ya. Nah, saya yang melakukan dulu bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kemudian mungkin nanti kita tidak bisa juga seketika menjadi orang tua harus berubah dulu. Nanti kami ada grup WA kan bisa kita share sedikit bagaimana. Saya akan pelan-pelan Bu. Apalagi kan kalau sampai jadi senior kan kita makin kita langkah saya dulu yang melakukan perubahan. Setelah itu mungkin saya bisa lewat WA berbagi konsep pembelajaran yang menyenangkan. Mudah-mudahan nanti setelah ada tertarik dia mungkin bisa saya lebih ngasih tahu jadi tugas di sini mau membuat sebagai penggerak ya. Baik ibu, jadi saya sudah melihat di sini sebenarnya solusi dan ide dari ibu ini sudah sangat bagus sekali ibu ya. Jadi untuk menjaga ini. Nah, bagaimana kira-kira komitmen ibu? Mungkin nanti ketika dalam menjalankan bersama ini akan ada permasalahan hambatan. Misalnya nanti hambatannya itu mungkin dari siswa tadi yang masih juga belum mengerti atau dari gurunya gitu pembelajarannya masih tetap seperti itu. Nah, kira-kira nih bagaimana cara untuk menjalankan yang ini untuk berusaha bagaimana efektif belajar seperti ini. Yang pastinya saya akan pantau terus perkembangan ini kan Bu, apakah ada perubahan. Saya lihat siswa bimbingan saya ini komitmennya itu bagaimana anak ini supaya anak saat itu tidaklah anak yang muda aja ya, anak yang ibaratnya itu anak yang tidak mau diatur. Nah, jadi saya juga nanti akan membuat sebuah mungkin kesepakatan bersama-sama karena bahwa dalam pembelajaran itu bukan hanya apa saja yang penting akademik juga sangat penting untuk mereka supaya mereka juga nanti tidak ketinggalan pembelajaran dengan teman-temannya. Jadi saya akan pantau anak ini ke perubahannya. Berarti sudah sekitar selalu memahami ya. Jadi ibu akan menjadi guru pembimbing. Baik Bu Des, bagaimana perasaan Bu Des setelah sesi kita berbincang-bincang pada hari ini? Alhamdulillah sepertinya saya muncul ide yang ingin berbagi praktek juga kuliah. Tadinya kepikiran cuma ingin memanggil siswa langsung memarahi aja seperti itu kan. Ternyata saya ingat kembali bahwa kita kemarin sudah belajar namanya restitusi budaya. Nah, dengan adanya seleksi dari tadi timbullah ide saya kembali untuk melakukan restitusi terhadap anak sehingga permasalahan saya ini saya rasa menemukan solusi untuk restitusi. Jadi saya
Ini ya ibu saya menyampaikan pertama tadi kita melakukan restitusi, kemudian yang kedua dengan dirinya tadi ibu akan berbagi praktik baik dan untuk menjaga komitmen itu ibu akan membuat kesepakatan dengan anak-anak ibu sehingga nantinya juga tidak akan terjadi masalah seperti ini lagi ya. Baik ibu, saya tunggu kabar selanjutnya ceritanya tentang perkembangan anak ini, anak ibu dan ibu juga kepada gurunya tadi. Nah, jadi kapan-kapan kita berbincang lagi Bu. Baik, terima kasih waktunya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Putri sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Saya juga dapat pengalaman bagaimana praktik coaching ini Ibu tadi sudah menggunakan alur Tirta, itu dimana sudah nampak tujuannya, identifikasi masalah, tentang rencana aksi dan juga tanggung jawab. Saya ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bu Tuti tentang praktik coaching tadi. Yang pertama itu bagaimana Bu Tuti menilai sendiri performa pada saat melakukan coaching yang sesuai dengan kompetensi coaching itu sendiri. Nah, saya itu tuh dari awal ketika melakukan praktik coaching ini, saya merasa bahwa saya itu sedikit bermasalah pada bagian identifikasi ya, ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coaching saya untuk menggali permasalahan dan memetakan situasi. Tapi ketika kehadiran penuh, saya bisa fokus mendengarkan aktif apa saja yang disampaikan oleh coaching saya. Jadi untuk mengidentifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka itu menciptakan proses kreatifnya, saya masih merasa kurang di situ. Berarti Ibu itu sedikit bermasalah pada identifikasi masalah ya, yaitu tentang bagaimana menggunakan praktik berbobot ya, atau proses kreatif dalam praktik coaching ya. Apa yang membuat Ibu titik mulai demikian? Karena saya merasa bahwa ketika pada bagian coaching itu saya merasa kok saya belum menggali permasalahan ini secara lebih spesifik begitu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya. Jadi pada saat Ibu melaksanakan praktik coaching, tadi saya dinilai yang saya lihat pada praktik coaching tadi itu diidentifikasi itu kurang setia untuk membahas masalah kurang secara spesifik. Karena dalam coaching ini kita bisa menggali pertanyaan terbuka sehingga maka kita akan bisa menemukan solusi yang tepat untuk coaching kita. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching itu sudah sangat sesuai dengan target yang kita bicarakan pada saat tadi ya Bu ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Ibu mengenai praktik coaching tadi? Itu Bu Nurul, jadi saya untuk melakukan identifikasi seperti yang disampaikan pada observasi, nah itulah permasalahan saya gitu, mungkin dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan itu untuk mengarahkan menggali situasi itu Bu, gitu. Rencana selanjutnya seperti apa Bu? Jadi untuk kompetensi itu kan sangat penting ya, fungsinya itu memang mengajukan pertanyaan berbobot ya. Sebenarnya dengan mendengarkan aktif saja kita bisa menghasilkan kata kunci yang dijadikan pertanyaan berbobot ya, pertanyaan terbuka. Nah, jadi mungkin saya harus banyak berlatih coaching, terutama memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, memperbanyak literatur seperti itu ya. Betul sekali Bu. Sekali melalui praktik coaching ini kita bisa meningkatkan potensi kita dengan menyadari dengan hadiah secara penuh, itu kita bisa fokus ya, fokus pada coaching kita dan mendengarkan secara aktif. Kita juga akan dapat menemukan kata kunci dan dapat memberikan pertanyaan berbobot sehingga solusi yang kita berikan kepada sehingga solusi yang diberikan itu tepat sasaran pada coaching. Terima kasih Bu Tuti atas waktunya. Selamat sore. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Salam bahagia, Salam guru penggerak. bergerak, tergerak, menggerakkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.